Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengimplementasian budaya positif. Sebelum acara kita mulai, Bapak Kiai berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengimplementasian budaya positif. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu dalam susunan pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 10 sebagai fasilitatornya, yaitu Ibu Sri Ida Mulyani. Beliau adalah fasilitator saya CGP angkatan 10 di kelas 141. Kemudian ada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Isna Badarus Salasa, yang saat ini berprofesi sebagai Kepala SD Negeri Jiu. Kemudian ada saya sendiri, yaitu sebagai calon guru penggerak. Sebelum kita masuk pada area yang lebih jauh lagi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang apa itu budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan kebajikan universal yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sehari-hari berarti lingkup yang kecil adalah di lingkup keluarga, kemudian di lingkup sekolah, hubungan masyarakat, dan mungkin bisa lebih jauh lagi yaitu hubungan internasional. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi nilai positif, budaya positif di sekolah tujuannya adalah membiasakan anak-anak menjadi pribadi yang disiplin, kemudian kritis terhadap lingkungannya, apa yang mereka lihat, kemudian penuh hormat kepada yang lebih tua, gurunya, kakak-kakak kelasnya, menghargai anak-anak yang lebih muda atau adik-adik kelasnya, kemudian bertanggung jawab. Jadi setiap anak-anak nanti memiliki rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu tujuan pengimplementasian budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Dalam materi bisa kita pelajari
yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif itu apa saja nanti, kemudian keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas atau aturan kelas, itu biasanya mungkin ada yang menyebut kesepakatan kelas. Kemudian posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu kita akan mempelajari apa sih itu segitiga restitusi itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, maka coba Bapak Ibu kita mulai bermain peran di Bapak Ibu. Ini adalah drama pemantik, biasanya ada pertanyaan pemantik. Nah, ini kita akan bermain dengan drama pemantik. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba panjenengan bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan panjenengan tadi yang Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena apa? Karena begitu pentingnya untuk kehidupan panjenengan. Tugasnya B, rekan Anda yang berada di sebelah adalah mencoba dengan berbagai macam cara. Tujuannya adalah membuka kepalan tangan panjenengan tadi. Nah, teman Anda si B tadi boleh melakukan bujukan, kemudian menghardik, merayu, memarahi, menggoda, menggelitik, mengancam, menukar sesuatu yang dibarter, atau menjatuhkan. Itu sih B. Nah, cobalah lakukan kegiatan tersebut di atas dengan secara bergantian. Kemudian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira Loh. Anu jinak-jinak hormati. Tipe-tipe perempuan sekali, jinak-jinak hormati. Anu melakukan penguasaan. Gitu seru. Oke, terima kasih. Tadi ada yang dibuka sedikit-sedikit ditutup lagi. Nah, ada yang erat sekali tangannya. Kemudian tidak ada yang dibuka sama sekali tadi, tidak ada. Oke. Jadi apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Jadi alasan panjenengan tetap dalam posisi menutup tangan panjenengan itu kira-kira apa? Kira-kira? Loh. Caca Dewi seperti di sini. Setelah dibuka sedikit tutup lagi, buka sedikit tutup lagi. Kalau Bu Nurul mempertahankan hak saya. Bu Sulistin langsung mencerut ketika orang lain mempertahankan haknya. Oke, jadi ternyata ada dua macam tindakan di sini yang ditemukan. Yang pertama yaitu sedikit membuka kemudian menutup, sedikit membuka kemudian menutup. Nah, itu namanya memberikan rasa penasaran.
Ini bagi kaum laki-laki, itu bagi kaum laki-laki memacu semangat biasanya, lebih memacu semangat. Jinak-jinak merpati. Kemudian ada yang sama sekali menutup kepala tangannya secara rapat dengan alasan mempertahankan haknya. Wah, haknya dipertahankan secara sangat maksimal. Bahkan tadi Bu Sulistin coba untuk mengancam, memberikan ancaman dengan hardikan, dengan sedikit gonggongan tadi mungkin. Tapi ternyata tidak terpengaruh Bu Nurul dengan keteguhan hati Bu Nurul yang begitu apa ya? Mau jenenge. Keteguhan hati Bu Nurul tidak mampu ternyata. Artinya Bapak Ibu, kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau tetap menutup tangan kita? Tentu itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masing ini bisa diimplementasikan bahwa mungkin jika hardikannya Bu Sulistin tadi menggetarkan hatinya Bu Nurul, bisa saja Bu Nurul merasa ketakutan dan pada akhirnya akan membuka kepala tangannya. Bisa saja apa yang dilakukan Bu Jumaiyah dengan meraih Bu Satukan kemudian membuka tutup. Bu Jumaiyah ya rotok ketok. Bisa saja tawaran-tawaran itu tadi sedikit mengganggu hatinya Bu Satukan. Iya tak kayak bakso ini kita terima tak kayak ini. Buka tutup kayak gitu. Posisi kontrolnya agak terganggu. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masing. Paling nek diketokno abang-abang, jelas dibuka tangan. Nah, itu. Jadi sebenarnya tindakan yang kita lakukan tadi, drama yang kita lakukan tadi itu menunjukkan teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu hanya ilusi sebenarnya Bapak Ibu. Itu kenapa saya berikan tinta merah pada diksi ilusi. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, kita itu jika anggapan kita sebagai guru dapat mengontrol murid kita atau siswa kita, itu sebenarnya ilusi semata Bapak Ibu. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol panjenengan. Bisa jadi karena takut, bisa jadi karena menghormati, itu lebih baik. Atau bisa jadi karena kalau tidak menuruti, panjenengan akan memberikan hukuman. Makanya kemudian siswa mau dikontrol panjenengan. Artinya apa? Siswa sendiri mengizinkan dirinya dikontrol oleh panjenengan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
positif itu ternyata hanya ilusi menunjukkan kebermanfaatannya. Penguatan positif atau bujukan. Nah, penguatan positif di sini bisa diartikan sebagai bujukan atau rayuan, adalah bentuk-bentuk kontrol sebenarnya. Cukup iko, engkau tak kei iki. Nah, cukup nih kok, engkau tak jak. Nah, itu rayuan, tukar menukar. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dalam posisi seperti ini, panjenengan kalau memberikan penguatan positif bisa dalam bentuk kata-kata, bisa hadiah, itu sebenarnya hanya kontrol sesaat. Jika tawaran panjenengan hanya seperti itu saja dalam jangka waktu yang panjang, anak-anak akan bosan. Mintanya lebih tinggi terus. Siapa yang mau maju ke depan, Bapak kasih permen 1. Hari ini royoan, seminggu ke depan wis gak royoan, mana bisa sing angkat tangan? Blenger, permen mek siji, kecuali panjenengan tambahi permen loro. Nah itu kok tingkatannya lebih tambah lagi. Artinya apa? Anak-anak hanya akan mau kalau diberi hadiah. Ada sesuatu. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi, nah ini nanti menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, Bapak Ibu, kadang kita itu tanpa menyadari menjatuhkan atau mendowngrade identitas anak tanpa kita sadari, padahal kata-kata kita halus, padahal kita berusaha dengan suara yang pelan, tapi ternyata diksi yang kita pilih adalah diksi negatif. Pilihan-pilihan kalimat yang kita gunakan ternyata adalah pilihan-pilihan kalimat yang bernarasi negatif. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak merasa rendah diri. Kemudian yang keempat, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi seakan-akan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak atau siswa-siswi yang ada di sekolah merasa paling benar. Nah, merasa paling benar. Itu bahaya, Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan dapat diterima seakan-akan kayak gitu, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan
akan terbentuk nya adalah di rumah. Anak-anak panjenengan hati-hati. Seakan-akan kita itu yang kadang paling tahu terhadap apa yang dimau anak kita, sehingga kita memilih seakan-akan memiliki posisi kontrol dan dalam memaksa anak-anak. Dan kemudian setelah diimplementasikan di rumah, digawa nang sekolahan. Mari digawa nang sekolahan. Nek pas nang musola atau nang masjid, ana arek rame titik disandra. Gitu. Meni arek gak kelem dawane nang masjid. Nah, teori-teori seperti itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang dewasa seakan-akan memiliki hak untuk memaksa terhadap yang masih anak-anak. Saya dulu adalah korban pada hal-hal yang seperti ini juga kita. Tetapi curhat. Tetapi hal seperti ini kan sebenarnya jadi pelajaran. Maka dalam menerima sebuah ilmu baru itu adalah disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari yang berarti belajar dan kratos. Ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain, tetapi dibentuk dalam pembangunan karakter dalam diri anak-anak, bukan karena diancam, bukan karena dihardik, bukan karena diiming-imingi imbalan tertentu seperti itu. Jadi disiplin itu dibangkitkan dari karakter peserta didik itu sendiri. Tugasnya guru apa? Yang mengakomodasi karakter tiap masing-masing peserta didiknya. Suwe, ya suwe, mengarek akeh. Kalau muridnya 10 mungkin lebih cepat pembentukan karakternya. Tapi kalau dalam jumlah yang lebih banyak, ya pasti lebih sulit. Maka seyogyanya dalam satu kelas itu ada 2 guru. Seyogyanya seperti itu. Seperti kelas-kelas yang di sekolah-sekolah swasta saya bayari larang loh Bapak Ibu. Enak di sana. Pendidikan jauh lebih cepat bisa diterima oleh anak-anak. Kemudian maksud dari nilai-nilai kebajikan dalam budaya positif yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu anak harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini bisa diartikan beriman berarti menjalankan ajaran agamanya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu ya mengimplementasikan ajaran agamanya. Kemudian berakhlak mulia yaitu berperilaku yang baik dalam kehidupan sosial bersama masyarakat yang lain. Kemudian berkebinekaan global. Artinya bagaimana? Artinya anak-anak itu di sekolah tidak hanya kita kenalkan dengan ilmu pengetahuan semata, melainkan juga dalam hal teknologi, dalam perkembangan saat ini ya 5.0 ya. Jadi anak-anak kita kenalkan sesuai dengan tingkat
tingkatan kelasnya masing-masing perkembangan teknologi itu. Anak kelas 1 dikenal laptop, ya guru wayai. Kenalkan saja apa-apa yang ada di YouTube lewat audio dan visual itu. Senang itu anak-anak itu. Diajak nonton gitu senang pasti. Kemudian berikutnya yaitu bergotong royong. Kita memberikan contoh pada siswa bagaimana seyogianya pada perkembangan zaman sekarang itu diperlukan sikap-sikap kolaboratif. Jadi bekerja sama, gotong royong, kolaboratif, iku berdoai, sama saja. Jadi istilahnya begini, kalau nek pinter gawe awake dhewe iku gak ono gunane. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah membentuk sikap mandiri. Mandiri di sini yang dimaksud adalah duduk apa-apa nglakoni dhewe, bukan. Mandiri yang dimaksud di sini adalah mampu membangkitkan motivasi dalam dirinya ketika dia merasa jatuh, ketika dia merasa down, ketika dia merasa terpuruk. Jadi motivasi itu akan tetap ada, menjaga asa motivasi dari dalam dirinya. Yang kelima yaitu kreatif, Bapak Ibu. Kreatif, panjenengan pasti sudah tahu apa kreatif itu, mampu unikulah kreatif itu. Iya, secara sederhana mampu menciptakan hal baru dengan ide-ide baru. Ya kayak gitulah secara umum. Kemudian berikutnya yaitu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini anak itu mampu melihat banyak hal yang ada di sekitarnya untuk mungkin bisa saja dijadikan pertanyaan, dijadikan bahan diskusi sebagai pemecahan masalah dan lain sebagainya. Jadi kalau panjenengan punya murid sing ngomong takon ya ojo diruri-uri. Nek takon kecuali nek rame ae mungkin bukan jadi. Itu artinya dia memiliki konsep bernalar kritis yang lebih tebal daripada teman-teman yang lain. Ngoten Bapak Ibu. Oke, next. Jadi motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak saja sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu bisa dengan kesadarannya atau dengan ketidaksadarannya. Kalau dengan tidak sadar itu berarti karena sudah terbiasa. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu. Jadi murid melakukan tindakan disiplin diri itu karena takut panjenengan hukum. Jadi anak-anak itu sebenarnya mau disiplin, Hermio cepet nek baris tak kongkon baris kayak ngarep. Nah, takut dihukum, kemudian mereka lari cepat-cepat dan pada akhirnya menuruti permintaan panjenengan. Istighosa rame yang ngomong aja. Nah, biasanya nggak mau tahu. Jadi pemantau posisi kontrol. Nggak wis mari, Bapak catat. Kamu tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak itu melakukan dari orang lain. Kan biasanya sering menggunakan kayak begini. Sopo sing anteng mulai dhisik. Nah, langsung menang kabeh. Kelas kecil itu. Tepuk diam, plek.
Kemudian plek. Wah, jadi patung langsung. Bisa itu. Lu. Diluk tok. Mari ngono rame maneh. Kadang kita dewasa, saya juga kadang seperti itu, Bapak. Kita sama-sama saling berintrospeksi, gitu, Bapak Ibu, gitu, sebenarnya. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ternyata semakin sering kita diberikan penghargaan dalam melakukan sesuatu, lama-lama kita sendiri itu tidak menyadari bahwa banyak hal positif yang sudah kita kerjakan. Soalnya apa? Negatif kayak apa-apa, gak ngarah dilakoni. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi berikutnya adalah motivasi dari dalam diri. Seorang anak belajar untuk pertama kalinya menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa dia dapat membaca. Kemudian timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di bibirnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran dan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Nah, hal ini menunjukkan sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ini motivasi dari dalam diri anak-anak sendiri. Kemudian ada tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa saja? Yang pertama adalah konsekuensi, Bapak Ibu. Penguatan jangka pendek, ada stimulus respon. Kemudian murid menghargai peraturan, bukan takut pada peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya. Kemudian yang kedua, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Serta yang terakhir, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Ini kudu hati-hati gitu ngomong itu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini saya harus hati-hati dalam mengucapkan teori kontrol ini. Panjenengan langsung ketawa kalau kamera tuwe kalau guyu. Oke, pertanyaan pemantik, monggo Bapak Ibu. Apakah Ibu Bapak Guru pernah memberikan hukuman pada siswa? Pasti pertama bujuk nek kamu tahu. Nah, saya tidak pernah menghukum Pak. Bohong gitu. Kedua, hukuman apa yang biasanya panjenengan berikan pada siswa, bisa verbal maupun fisik? Verbal. Yang sering verbal, lebih dominan verbal. Berarti panjenengan lebih sering bentak-bentak anak, mencicili. Gak apa-apa nek kreditan dijejel, arek dijejel. Nek gawene sing dijejel ngene. Kemudian apakah hukuman yang Bapak Ibu berikan tadi pada akhirnya
dapat mendisiplinkan anak pada saat itu? Pada saat itu berhasil gitu? Pasti. Kemudian adakah dampak perubahan dari hukuman yang panjenengan berikan tadi pada perilaku siswa dalam jangka panjang? Tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Ada apa tidak kira-kira? Kalau panjenengan sekarang teriak-teriak bahwa siswa panjenengan gak iso menang kadang, kemudian panjenengan teriak-teriak, sekarang diam, apakah esok, lusa, minggu depannya lagi anak-anak sudah akan diam terus? Tidak, pasti akan mengulangi hal yang sama. Kari panjenengan ono tagak menawi, nek panjenengan gak ono ya rame, nek panjenengan ono ya menang arek-arek. Wedi dilok-ilokno, wedi dihardik, wedi dicicili. Nah, itu tadi. Teorinya seperti itu. Nah, teori panjenengan tadi, yang panjenengan sebutkan tadi, sebenarnya ada dalam materi yang akan kita bahas, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru itu yang pertama penghukum atau enforcer. Jadi guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan langsung konsekuensi atas suatu pelanggaran yang dibuat anak-anak. Jadi panjenengan itu langsung memberikan hukuman atas sebuah pelanggaran yang dilakukan anak-anak. Hukuman tadi bisa berupa hukuman verbal maupun hukuman fisik. Kon rame ae mlayu muteri lapangan. Bijimu elek. Nah. Ngeresi jeding. Wah. Kamu tadi bertengkar, gelut ya? Iya. Resi jeding. Nah, itu pernah. Padahal itu kan tukang kebun. Gitu. Ya. Dulu tuh memang anak-anak itu ya anak-anak itu disiplin. Biar itu misalnya boleh. Kira-kira anak tadi diberi pilihan apa tidak untuk hukuman? Tidak. Nah, itu kan kita berarti memberikan paksaan kepada anak-anak. Kecuali kalau panjenengan berikan pilihan, paling tidak minimal 3 pilihan itu. Kan nyapu, ngaresi jeding, apa sembahyang tobat. Mas Noe, pikiranku paling ke arah sholat ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Jadi panjenengan ini dengan kata-kata lembutnya sebenarnya sedang menyiksa anak. Nanti contoh-contohnya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah teman, koyok-koyok konco kalau muridnya koyok-koyok. Yang berikutnya adalah berposisi kontrol sebagai pemantau. Dewas, noy, ono arek rame pasti istighosa ya. Dewas, noy, betul. Wah, nek istighosa mari baru diparani. Kan mang tukaran karo iki, kan mang ngomong ae karo iki, kan mang gak maca alhamdulillah. Nah, kemudian yang terakhir adalah berposisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini adalah posisi kontrol terbaik yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang guru. Tidak hanya guru sih sebenarnya. Ya, meskipun harus diakui bahwa posisi kontrol seorang manajer atau manajerial itu adalah posisi yang sangat bagus, tapi kompleks. Mohon Bapak Ibu diperhatikan video berikut ini.
Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang-kadang sampai jam 8 malam, Ibu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Bapak Ibu, dalam video tersebut, di manakah posisi kontrol kita sebagai seorang guru? Apakah yang pertama, yaitu si penghukum, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal, kadang fisik, kadang verbal, untuk mengendalikan perilaku siswa-siswinya di sekolah. Tidak hanya di sekolah, untuk mengendalikan anak-anaknya di rumah juga bisa. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Jadi penghukum ini sering menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah, kamu ini mesti nakal. Nah, itu hukuman dalam bentuk verbal, Bapak Ibu. Tetapi kalau hukuman dalam bentuk fisik bisa jadi panjenengan jewer, nyuruh lari, jewet, ngeresi jeding, melayu muteri lapangan. Itu bagian dari hukuman-hukuman yang fisik. Yang kedua yaitu pembuat
rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Nah, guru ini menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali saya harus ingatkan kamu gak kasihan tak sama bapakmu yang bekerja tiap hari menyekolahkan kamu, membelikan buku buat kamu gak kasihan tak sama ibumu. Ini pembuat rasa bersalah. Kayak nuturi kayak. Tetapi anak menjadi rendah diri. Loh, sing bener ya apa? Ya bangun kata yang positif. Narasi positifnya dibangun. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Namun, ada resiko siswa menjadi tergantung pada guru tertentu dan merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Panjenengan ini untuk membuktikan posisi kontrol panjenengan sebagai teman itu tebal apa tipis. Cara pembuktiannya itu gampang. Jenengan ojo masuk, dileboni guru liya. Protes dah anak-anak. Nah itu. Kenapa? Karena anak-anak di kelas sudah memposisikan panjenengan itu tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai teman. Ketidakhadiran panjenengan itu begitu disesalkan. Kehadiran panjenengan itu begitu dinanti. Nek diganti guru liya, Bu Ira mana? Kok Bu Dian yang masuk? Wah, nanti Bu Ira. Kehadiran Bu Dian tidak diharapkan. Kadang guru mapel ya, kasihan saya kayak guru-guru mapel itu. Jangan mengkooptasi belas kasihan, gak baik. Kemudian posisi berikutnya yang keempat adalah seorang pemantau. Orang yang menjaga ketertiban dengan memperlakukan hukuman atau akibat. Guru dalam posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi masa depan. Kayak beberapa kali ini terjadi. Tiwas nih, arek senam nih. Koncone senam menengai. Kemudian setelah senam selesai dipanggil. Budi ke depan, Ari ke depan. Nah, Budi sama Ari tadi, Bapak perhatikan ketika teman-teman yang lain ikut senam, kalian hanya diam saja. Dan tidak hanya kali ini. Kemarin Bapak juga perhatikan sama. Kemarinnya lagi juga sama. Waduh, gimana loh Pak? Saya dapat hukuman ya Pak? Ya iya. Oh, melayu lapangan ping 10. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Melayu lapangan ping 10. Apa pertanyaannya adalah, apakah kita tahu kondisi fisik anak itu pada hari yang sama? Tidak pernah tahu. Bisa. Saya nanggung. Ya kasihan gurunya. Ambil konsekuensi sebenarnya itu. Tujuannya mendisiplinkan, tetapi konsekuensinya itu kasihan. Imbasnya kasihan. Next, yaitu
yang berikutnya adalah guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku anak-anak. Jadi guru itu mengajak siswa diskusi kalau melakukan kesalahan. Kehadirannya Budian misalnya tidak diterima oleh cewek-cewek misalnya Reni, Rana, Rini. Reni, Rana, Rini tidak mau misalnya Budian masuk ke dalam kelas. Kemudian Reni, Rana, dan Rini membuat gaduh. Dilemparilah dengan bungkusan kertasan. Loh, siapa ini tadi? Kemudian misalnya menjawab seperti itu. Ini Reni, Bu. Reni, kenapa kamu kok melakukan hal yang seperti itu? Saya tidak suka dengan, saya lebih suka Bu Iro, Bu. Akhirnya Budian mangkel keluar menyampaikan itu kepada Bu Iro. Nah, apa yang harus dilakukan Bu Iro? Nah, Bu Iro harus mengajak 3 anak tersebut untuk berkolaborasi. Ya, apa caranya menyelesaikan masalahnya? Benar, yang pertama menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Bapak, Ibu dulu juga sering nakal kok kalau ada guru kayak gitu. Nah, kira-kira perbuatanmu itu salah apa benar? Pasti anak-anak akan jawab salah, jujur itu. Nah, kira-kira Bu Dian akan marah apa tidak diperlakukan seperti itu? Ya pasti marah. Nah, bagaimana caranya supaya Bu Dian tidak marah? Dia minta maaf, Bu, ketemu. Anak-anaklah sendiri yang menemukan solusi atas masalah yang dia perbuat. Ngono caranya. Kesuwen, ya ojo dilakoni. Ya harus seperti itu memang. Kita mengajari anak-anak itu untuk berdialog loh Bapak Ibu. Ajak anak-anak biasa untuk berdialog. Jadi point of view-nya atau benang merahnya atau value dari apa yang kita bahas tadi adalah hukuman dalam bentuk apapun pada hakikatnya akan membuat siswa merasa malu, tertekan, dendam, dan merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Dalam waktu sesaat, siswa akan mengikuti hardik yang panjenengan lakukan tadi. Itu karena mereka sebenarnya takut dan tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah tersebut. Namun karena bersifat ekstrinsik atau dorongan dari luar, maka suatu saat siswa akan melakukan pelanggaran yang sama. Nah, guru harus mampu membangkitkan kemauan dalam diri siswa atau intrinsik agar mereka menemukan kebajikan dari dalam diri mereka sendiri. Sehingga mereka akan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan dengan kesalahannya akan memperbaiki kesalahan tersebut. Itu adalah point of view dari 5 posisi kontrol guru. Next, berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oke, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan. Kemudian memberikan tawaran bukan paksaan. Jadi anak diberikan tawaran, bukan dipaksa. Kita yang menentukan, kita yang memilihkan. Salah. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini refleksi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Panjenengan mangan krono luwe. Panjenengan ngombe krono ngelak. Panjenengan kerja soalnya meneh kudu ana sing dimasak. Nah itu.
pasti ada tujuannya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan identitas. Jadi restitusi itu harus berfokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan fokus pada solusi, dan yang paling utama adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada kelompoknya ini berarti bisa diterima lagi oleh kelompoknya. Misalnya panjenengan punya kelompok, dalam kelompok itu ada satu orang yang melakukan kesalahan. Nah, tugasnya restitusi itu menyadarkan orang yang melakukan kesalahan tadi dengan dialog, dengan segitiga restitusi, agar kelompoknya ini mau menerima rekan yang dianggap melakukan kesalahan tadi. Dengan bagaimana? Ya memperbaiki. Rumusnya ya apa memperbaiki kesalahan? Yaitu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah proses mengubah kegagalan siswa karena melakukan kesalahan menjadi siswa yang sukses. Contohnya, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa, bapak dulu ya tahu kari, gelek kari nek sekolah, gak apa-apa. Sing penting awakmu gak bojok. Jadi memilih diksi-diksi yang positif. Panjenengan harus menggunakan diksi yang positif. Jangan diksi yang negatif. Negatif itu menghakimi. Menghakimi itu contohnya, kok niki kari amene gak teko. Tangi jam piro kon? Wah, meneh mele gak sekolah. Kelewat 10 menit ku wis mendingan gak sekolah aku. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Jadi mengacu pada teori kontrol. Aduh, ini kudu hati-hati. Ya, hati-hati loh. Ini insya Allah kalau saya karena memiliki jadi jauh lebih terasa. Segala tindakan manusia pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Entah maksud itu baik atau buruk. Saat tidak mengakui perbuatan salahnya, nek gak ngaku lu salah, nah ini akan tetap jadi masalah. Misalnya, panjenengan menggunakan diksi negatif, kok ini yang ini kata kok, yang ini kata kok ini, ya apa ini? Narasinya negatif, anak, ya bocor, kan kalau bocor pak mau pak, leren nambal ban, bocor. Kenapa? Karena narasi yang kita pakai ketika awal langsung menggunakan pilihan-pilihan narasi negatif. Anak jadi takut engkau bojo akhirnya wedi panjenengan kasih hukuman, akhirnya memposisikan dirinya sebagai pembohong. Nek wis bojo, waduh, gak ketemu nanti. Ya wis nek ngono, temen ya, kan bocor. Enggak pak, pas ngono akhirnya masuk. Loh, masalahnya tidak terselesaikan kan? Bisa jadi suatu saat dia akan mengatakan bohong lagi tadi. Beda dengan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, apakah menurutmu tidak menggunakan atribut topi saat upacara merupakan tindakan yang benar atau salah? Contohnya misalnya anak yang terlambat, Bapak Ibu, menurutmu datang jam segini itu menurutmu betul atau salah? Salah pak, pasti seperti itu. Gak
apa-apa, Bapak dulu pernah sering terlambat juga kok. Tapi menurutmu ya, datang jam segini itu benar apa salah? Pasti anak akan jujur salah, menjawab salah. Kenapa? Karena diksi yang kita pakai di awal itu berkekuatan positif, tidak menjustifikasi anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah membangun nilai kebajikan dari dalam diri siswa dengan motivasi yang disampaikan oleh guru agar siswa mampu memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Contoh, apa yang seharusnya kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat? Ya, berangkat agak pagi. Caranya bagaimana kalau berangkatnya supaya bisa lebih pagi? Ya nggak tidur malam-malam. Nah, ngotot. Anak-anak menemukan solusi atas kesalahan yang dibuatnya sendiri. Dengan cara seperti itu, anak-anak jauh lebih sadar terhadap nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Tanpa panjenengan harus teriak-teriak, panjenengan harus paksa-paksa, atau panjenengan terancam dengan hukuman-hukuman. Loh ya apa caranya untuk mengimplementasikan segitiga restitusi di dalam kelas panjenengan? Yang pertama, panjenengan harus buat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Merupakan pernyataan-pernyataan yang telah disepakati bersama antar siswa dan guru sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas atau sekolah. Kegiatan membuat keyakinan kelas antara lain yang pertama adalah berdiskusi bersama siswa tentang peraturan kelas. Yang kedua, merumuskan apa yang menjadi peraturan kelas. Yang ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas sebagai pedoman keyakinan kelas atau panjenengan biasa menyebutnya kesepakatan kelas. Harus melibatkan anak-anak. Kalau panjenengan buat sendiri, wah itu jenenge aturan itu, jenenge peraturan saya, ngono sajane tulisan. Bukan peraturan ditambahin peraturan saya. Sajane ngono sajane. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Kutorejo. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilakan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bu Sulistin? Apakah ada pertanyaan? Menurut bisa tanggapan, bisa pertanyaan, bisa pertanyaan, Bu Sulistin. Pertanyaan saya, ketika saya di kelas, ya, anak-anak ada yang tidak mengerjakan PR terkait disiplin positif. Kemudian anak-anak itu saya minta untuk tetap mengerjakan setelah jam selesai. Jadi ada tambahan jam setelah yang lainnya pulang, tinggal beberapa anak yang tadi tidak mengerjakan PR. Menurut Pak Widodo bagaimana terkait disiplin positif? Oke, jadi gini, saya harus melihat prosesnya dulu Bu Sulistin. Prosesnya apakah melewati segitiga restitusi apa tidak. Jadi yang pertama begini, misalnya Budi misalnya, Budi tidak mengerjakan PR. Kenapa Budi tidak mengerjakan PR? Apakah Bu Sulistin melewati itu dulu? Pertanyaan, oke. Menanyakan alasan, validasi kesalahan. Anak-anak tahu, anak itu tahu kalau dia melakukan kesalahan.
Oke, artinya Bu Sulistin telah melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Tepuk tangan untuk Bu Sulistin. Hebat itu. Jadi Bu Sulistin telah berposisi kontrol sebagai seorang manajer atau manajerial dalam 5 posisi kontrol seorang guru. Terima kasih Bu Sulistin atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama tanpa ada pengguruan dan lain sebagainya, karena saya menganggap bahwa ini kita sedang belajar bersama-sama. Saya yakin banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dalam materi budaya positif. Mudah-mudahan kita mampu mengimplementasikan, terutama saya sendiri juga, dalam kehidupan di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Matur sembah nuwun atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan banyak hal dari budaya positif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.